البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Alhamdulillah rahimani wa rahimakumullah. Sekarang kita masuk pada Al-Qa'idatus Sadisah, kaidah yang ke-6. Qala al-'allamah Ibnu Utsaimin rahimahullah, asma'ullah ta'ala ghairu mahsuratin bi'adadin mu'ayyan. Dan lebih bagus kalau ditambah dengan kalimat ma'lumin lana, sehingga kaidah secara lengkap asma'ullah ta'ala ghairu mahsuratin bi adadin muayyanin ma'lumin lana. Maknanya yaitu bahwasanya nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala tidaklah terbatas dengan jumlah tertentu yang kita ketahui. Kenapa tambahan ma'lumin lana atau ma'lumin ladaina ini penting? Kenapa? Karena jumlah yang tertentu tersebut kita tidak tahu, tapi mungkin saja Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan jumlah tertentu tersebut, cuman kita tidak tahu. Paham? Sehingga yang kita tiadakan di sini yaitu tidak terbatasnya pada jumlah yang kita ketahui. Adapun jumlah yang di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak dijelaskan kepada kita, ya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kaidah ini penting sebagaimana diisyaratkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala dalam Al-Aqidah Al-Asbahaniyah. Dalil untuk kaidah ini liqaulihi sallallahu alaihi wasallam bil haditsil masyhur, as'aluka bi kulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. Hadits ikhwanillah yang masyhur ini, di mana padanya doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhubungan dengan doaul karb, yaitu doa ketika mendapati kesulitan, kegundahan, kesempitan. Rasulullah mengajarkan untuk berdoa dengan doa ini, as'aluka bikulli ismin huwa lak. Aku meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan semua nama-nama yang itu milikmu, yang engkau menamai dirimu dengannya. Saya ulangi, as'aluka bikulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak. Aku meminta kepadamu ya Allah dengan semua nama-nama yang engkau miliki, yang engkau menamai dirimu dengannya. Au anzaltahu fi kitabik, atau engkau turunkan nama-nama tersebut di dalam kitabmu.
yaitu disebutkan dalam Al-Quran atau kitab-kitab yang lain. Aw 'allamtahu ahadan min khalqik, atau engkau ajarkan kepada salah seorang dari makhluk-makhluk. Aw ista'tharta bihi fi 'ilmi al-ghaibi 'indak, atau engkau simpan ilmu tentang nama-nama tersebut di ilmu ghaib yang ada di sisimu. Nah, pada lafaz terakhir ini akhwanillah, aw ista'tharta bihi fi 'ilmi al-ghaibi 'indak, ini yang menjadi syahid bahwasanya di sana ada nama-nama yang Allah Subhanahu wa taala simpan. Nah, dalam artian tidak disebutkan di dalam Al-Qur'an maupun dalam As-Sunnah, tapi Allah Subhanahu wa taala simpan tersebut dalam ilmu ghaib yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan hadis ini alhamdulillah, dikatakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, al-hadits rawahu Ahmad wa Ibnu Hibban wal Hakim wa huwa sahihun. Hadis dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Hibban dan Al-Hakim, dan itu adalah hadis yang sahih. Nah, memang ada khilaf akhwanillah tentang hadis ini. Ada sebagian yang mendhaifkan hadis tersebut sehingga berkeyakinan bahwasanya hadis ini dhaif, sehingga nama-nama Allah Subhanahu wa taala menurut dia itu terbatas. Tapi ini pendapat yang lemah. Nah, kita baca sekilas tahqiq dari hadis tersebut untuk memperkuat pendapat tentang kesahihan hadis. Qala akhrajahu Ahmad fil Musnad wa Abu Ya'la wa Ibnu Hibban wal Hakim. Nah, dan Syekh Muqbil Khanifillah punya tahqiq untuk Mustadrak Hakim dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Taib. Dan poros pembicaraan pada hadits Ibnu Mas'ud pada 3 hal akhwanillah. Yang pertama pada perawi yang bernama Fudail bin Marzuq. Yang kedua Abu Salamah al-Juhani. Dan yang ketiga irsal Abdurrahman bin Abdullah bin Mas'ud an Abi. Jadi Abdurrahman bin Abdullah bin Mas'ud, ia putra dari Ibnu Mas'ud. Taib. Ini meriwayatkan secara mursal. Cuman ilal ini akhwanillah. Tidaklah kemudian menjadikan hadis dhaif secara mutlak. Sebab Fudail bin Marzuq yang pertama diperselisihkan dalam masalah ini. Imam Nasa'i dan Ad-Darimi memang mendhaifkan, tapi dengan pendhaifan yang mujmal, yang global. Dan di sana ada sederetan para imam yang mensiqahkannya, seperti Imam Ahmad, Ibnu Ma'in, Ats-Tsauri, Ibnu Uyainah. Mereka menghukumi Fudail bin Marzuq siqah. Kemudian Imam Muslim dan Imam Bukhari mengeluarkan hadis yang diriwayatkan olehnya. Taib. Imam Bukhari meriwayatkan dalam sahihnya, sedangkan Bukhari dalam kitab Raf'ul Yadain fi Shalah. Ini menunjukkan bahwasanya Fudail bin Marzuq tadaifannya akhwanillah. Taib dhaif yang muhtamal. Bahkan a'immah Imam Jarh wa Ta'dil sendiri Yahya Ibnu Ma'in mensiqahkannya. Dan kedhaifannya bukan kedhaifan yang menjadikan hadisnya ditolak, cuman kedhaifan yang mujmal. Kemudian Abu Salamah al-Juhani, Imam Dzahabi mengatakan la yadri manhum. Alhamdulillah. Imam Dzahabi mengatakan tidak tahu siapa dia.
Cuman, ketidaktahuan Imam Adz-Dzahabi ini sesuai dengan ilmu beliau. Yang lainnya mengetahui bahwasanya Abu Salamah Al-Juhani adalah Musa ibnu Abdillah Al-Juhani. Yang Ibnu Ma'in rahimahullah ta'ala mengatakan dalam Al-Kuna, arahu Musa Al-Juhani, yaitu Musa bin Abdillah Al-Juhani. Qala wa asyara al-Mizzi kama fi tarjamati Musa al-Juhani anna kunyatahu Abu Salamah wa huwa min masyayikh Muslim. Tayyib. Wa Abu Abdillah, dan kunyah yang kedua juga Abu Abdillah. Hadza mimma ja'ala Ahmad Syakir fi tahqiq al-Musnad yaminu ila hadza wa qad jazama al-'Allamah al-Albani bihadza kama fi as-Sahihah. Waqad al-'Allamah al-Wadi'i fi tahqiqihi 'ala al-Mustadrak. Sehingga Abu Salamah Al-Juhani ini dia adalah Musa bin Abdillah Al-Juhani, sebagaimana dikuatkan oleh Imam Al-Albani dan Al-Wadi'i. Wa yazidu dzalika taqwiyatu tashih Syekh al-Islam. Wa yazidu dzalika taqwiyatan tashih Syekh al-Islam li hadzal hadits. Faqad Ibnu Al-Qayyim wa jam'un min ahli al-'ilm. Dan semakin menguatkan hal ini bahwasanya Abu Salamah bukan perawi yang majhul, tapi dikenal bahkan termasuk masyayikh Muslim, yaitu pensahihan Syekhul Islam dan Ibnu Al-Qayyim, sederetan para ahli ilmu terhadap hadis ini. Sehingga ilah yang kedua terjawab, ikhwan fillah, bahwasanya beliau bukan seorang yang majhul. Kemudian yang ketiga, irsal Abdurrahman an Abi, berarti munqati', karena Abdurrahman meriwayatkan dari bapaknya secara mursal, maksudnya munqati'. Az-Zahabi mengatakan, wa in salima min irsali Abdurrahman an Abi, wa hadhihi al-'illah muntafiyatun bi itsbati jama'atin min al-huffaz al-a'lam sama' Abdurrahman min Abi ka'ali al-Madini wa Yahya bin Ma'in wal Imam Al-Bukhari kama fi tarikhihil kabir. Tayyib. Dan tuduhan kalau itu munqati' tertolak ikhwanifillah. Karena apa? Ada yang mengitsbat. Tayyib. Wal mutsbit muqaddam 'ala nafi. Yang menetapkan itu lebih dikedepankan dari yang meniadakan. Sehingga ilah yang ketiga ini juga tidak diterima. Fal haditsu sahihun. Haditsnya sahih. Secara zatnya. Kaifa wa idza dhumma ilaihi hadits Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu wa huwa haditsun yasihhu syahidan. Bagaimana kemudian kalau digabungkan dengan hadits Abi Musa al-Asy'ari, tentunya semakin memperkuat hadits tersebut. Karena pada hadits Abi Musa walaupun ada kedhaifan, tapi kedhaifannya ringan sehingga bisa digunakan sebagai penguat. Sehingga tidak ragu lagi tentang kesahihan hadits Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu yang merupakan dalil untuk kaidah ini. Dalil yang sangat tegas ikhwanifillah bahwasanya asmaullah ta'ala ghairu mahsuratin bi adadin muayyanin ma'lumin lana. Karena ada sebagian dari nama-nama Allah yang Allah simpan ilmunya, dalam artian tidak dijelaskan kepada kita, tapi disimpan di ilmu ghaib. Qala wa masta'thara Allah ta'ala bihi fi ilmi al-ghaibi la yumkinu li ahadin hasruhu wa la ihatatu bihi. Dan apa saja yang Allah Subhanahu wa ta'ala simpan ilmu tentang hal tersebut dalam ilmu gaibnya, tentunya tidak akan mungkin bagi seorang pun untuk bisa membatasinya, dan tidak akan mungkin seorang pun untuk dia melingkupi ilmu tersebut. Qala fa amma qauluhu sallallahu alaihi wasallam inna lillahi 99 asman mi'atan illa wahida man ahsaha dakhala al-jannah. Ini hadis yang masyhur. Hadis siapa ini? Hadis siapa? Indah Abu Zaid.
Nah, hadis ini fala yadullu ala hasril asma'i bihadzal adad. Tidaklah menunjukkan atas pembatasan nama-nama Allah Subhanahu wa taala dengan jumlah ini, yaitu jumlah 99. Baik. Dan ini dinukilkan ijma' oleh Imam Nawawi ikhwani fillah, bahwasanya pada hadis ini tidak ada penunjukan bahwasanya nama Allah Subhanahu wa taala itu cuma 99. Baik. Sebagaimana telah kita jelaskan di pembahasan yang lalu. Qala walau kana al-muradu al-hasra lakanat al-ibarah inna asma'allahi tis'atun wa tis'una asman man ahsaha dakhala al-jannah. Baik, perhatikan bedanya. Dan seandainya saja yang dimaksudkan adalah pembatasan, tentunya ibarat yang akan dikatakan oleh Rasulullah SAW, inna asma'allahi tis'atun wa tis'una asman. Sungguhnya nama-nama Allah itu ada 99 nama. Man ahsaha dakhala al-jannah. Siapa saja yang mengihsa, yaitu menghafal, mengilmui, kemudian beramal dengan konsekuensinya, maka akan masuk ke dalam surga. Au nahwu dzalik, atau yang semisal dengan itu. Karena jelas ya, isim inna dan khabar inna. Tapi dalam hadis ikhwan fillah Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan inna lillahi tis'atan wa tis'in asman. Ini beda maknanya. Lalu makna hadis bagaimana? Idzan fa makna al-hadits anna hadzal adada min sya'nihi man ahsaha dakhala al-jannah. Bahwasanya jumlah ini yang keadaannya yaitu siapa saja yang mengihsanya akan masuk ke dalam surga. Jadi keadaan jumlah siapa saja yang mengihsa 99 nama tersebut, dia akan masuk surga. Dan itu adalah bagian dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini dipahami. Jadi maknanya berkaitan, yaitu sungguhnya bagi Allah ada 99 nama yang siapa saja mengihsanya akan masuk ke dalam jannah. Baik. Wa ala hadza fayakunu qawluhu man ahsaha dakhala al-jannah jumlatan mukammilatan lima qablaha wa laysat mustaqillatan. Sehingga berdasarkan hal ini, maka perkataan Rasul sallallahu alaihi wasallam man ahsahal jannah ini adalah suatu kalimat yang menyempurnakan kalimat sebelumnya, bukan kalimat yang berdiri sendiri. Wa nadiru hadza an naqul, dan yang semisal dengan hal ini engkau mengatakan antakun indi mi'atu dirham a'dadtuha lis-shadaqah. Engkau mengatakan indi mi'atu dirham a'dadtuha lis-shadaqah. Aku memiliki 100 dirham yang aku persiapkan untuk sedekah. Fa innahu la yamna'u an yakuna indaka darahim ukhra lam ta'uddaha lis-shadaqah. Maka sungguhnya dengan kata tersebut atau kalimat tersebut tidaklah menghalangi bahwasanya engkau memiliki dirham-dirham yang lain yang tidak engkau persiapkan untuk sedekah. Tapi yang penting ada 100 dirham milikku yang aku persiapkan untuk sedekah. Adapun yang lainnya ini tidaklah kemudian dihukumi tidak ada. Bisa saja memiliki ribuan dirham yang lain tapi tidak dipersiapkan untuk sedekah. Ini maksudnya. Tayyib. Qala wa la yasihhu 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam ta'yin hadhihi al-asma'. Dan tidak sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ta'yin, yaitu penentuan satu persatunya nama-nama tersebut dalam satu hadis. Wal hadithul marwi anhu fi ta'yinha dha'ifun. Dan hadis yang diriwayatkan dari beliau tentang ta'yin, yaitu penentuan satu persatunya nama-nama tadi, akhwanifillah dhaif. Baik.
Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, ta'yinuha laysa min kalamin Nabi sallallahu alaihi wasallam bi ittifaqi ahli al-ma'rifati bi hadithi. Nah, penentuan satu persatunya nama-nama tersebut bukan termasuk perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam berdasarkan kesepakatan orang-orang yang mengetahui hadis-hadis beliau. Wa qala qabla dzalik, dan beliau mengatakan sebelum itu tentang hadis, innal Walid dzakaraha an ba'di syuyukhihi syamiyyin kama jaa mufassaran fi ba'di turuqi hadithi. Sungguhnya Walid yang merupakan periwayat hadis yang menyebutkan 99 nama dalam suatu hadis. Nah, beliau menyebutkan bukan dari Nabi, tapi beliau masukkan dalam hadis dari sebagian syekhnya kalangan Syamiyyin, sebagaimana datang secara jelas dalam sebagian jalan periwayatan hadis. Tayyib. Faqala Ibnu Hajar fi Fathul Bari, "Laisatil 'illatu 'inda syaikhaini al-Bukhari wa Muslim tafarrudul Walid faqat, bal al-ikhtilafu fihi wal ittirab wa tadlisuhu wa ihtimalul idraj." Jadi illah tadhaifan hadis yang menyebutkan 99 nama itu bukan hanya pada bersandarnya Walid bin Muslim saja di sisi Imam Bukhari dan Muslim. Yaitu tidak hanya karena Walid bin Muslim yang ada di situ, tapi juga dikarenakan ada perselisihan padanya. Nah, juga adanya ittirab, kegoncangan dalam hadis itu, serta tadlis dari Walid bin Muslim dan kemungkinan idraj. Kemungkinannya ada mudraj, yaitu lafaz yang dimasukkan ke dalam hadis padahal itu bukan kalam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala walamma lam yasihha ta'yinuha 'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam ikhtalafa as-salafu fihi wa ruwiya anhum fi dzalika anwa'. Maka tatkala tidak sahih perincian satu persatunya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang nama-nama Allah tersebut, para salaf pun berselisih tentang nama-nama tadi. Dan diriwayatkan dari mereka dalam permasalahan mengumpulkan nama-nama yang 99 ini dengan berbagai macam jenis. Taib. Kemudian Syekh akan menyebutkan beberapa nama yang telah beliau kumpulkan berdasarkan dalil-dalil sesuai dengan ijtihad beliau. Taib, barakallahu fiikum. Lanjutannya insyaallah kita ambil pada pertemuan yang akan datang. Naktabi bihadza subhanallah.